Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti hanya terjadi begitu saja? Bangun pagi, kerja, pulang, tidur, lalu ulang lagi. Hari demi hari berlalu, tapi kamu bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya kamu jalani. Kamu terseret oleh rutinitas, dibentuk oleh ekspektasi, dipaksa untuk selalu sibuk, sampai kamu kehilangan satu hal terpenting dalam hidup. Kesadaran akan dirimu sendiri. Dan disinilah kekuatan sejati dimulai. Bukan dari kekuasaan atas orang lain, tapi dari kuasa atas dirimu sendiri. Dion Yulianto menyebut ini sebagai prinsip pertama dalam hidup berkuasa. Kesadaran adalah kekuatan. Banyak orang berpikir kekuatan itu tentang dominasi, kontrol, jabatan, atau status. Padahal, kekuatan yang paling dalam adalah kesadaran. Kenapa? Karena tanpa kesadaran, kamu tidak benar-benar tahu kenapa kamu bertindak seperti itu. Kamu tidak tahu apa yang kamu rasakan atau bahkan apa yang kamu inginkan. Kamu hidup di mode otomatis, hanya bereaksi terhadap dunia luar, bukan menciptakan hidupmu sendiri. Tapi, saat kamu mulai sadar, kamu mulai melihat pola-pola lama yang membentukmu, melihat kebiasaan yang tidak sehat, melihat emosi yang kamu pendam bertahun-tahun. Dan dari situ, kamu bisa memilih. Kesadaran adalah titik awal dari transformasi. Tanpa kesadaran, tidak ada perubahan yang nyata. Karena kamu tidak bisa mengubah apa yang tidak kamu sadari. Kesadaran juga memberi kamu jarak. Jarak antara stimulus dan respons. Antara perasaan dan keputusan. Antara luka lama dan tindakan hari ini. Dan dalam jarak itulah ada kekuatan luar biasa. Kebebasan. Jadi sebelum kamu ingin mengubah dunia, ubah cara pandangmu terhadap dirimu sendiri. Sebelum kamu ingin memimpin orang lain, pimpin dulu pikiran dan emosimu sendiri. Latih kesadaranmu. Dengan duduk diam, dengan mendengar dirimu sendiri, dengan bertanya, kenapa aku berpikir seperti ini? Apa yang aku rasakan sekarang? Apa yang aku pilih untuk pedulikan hari ini? Karena semakin kamu sadar, semakin kamu berkuasa atas hidupmu. Dan di dunia yang penuh kebisingan ini, kesadaran bukan hanya kekuatan, kesadaran adalah revolusi. Di dunia yang bising seperti ini, keheningan terasa asing, bahkan mengganggu. Kita terbiasa dengan notifikasi, rapat, tugas, target. Kita hidup dalam deru suara luar. Sampai akhirnya, kita kehilangan suara dari dalam. Tapi Dion Yulianto mengingatkan satu hal penting. Kekuatan sejati tidak lahir dari kebisingan, tapi dari keheningan. Keheningan bukan tentang diam secara fisik, tapi tentang diamnya pikiran yang gaduh, diamnya ego yang ingin selalu didengar, diamnya hasrat yang tidak pernah puas. Keheningan memberi ruang bagi satu hal penting, kesadaran penuh, kejernihan batin, dan keteguhan hati. Di dalam keheningan, kamu tidak sedang melarikan diri. Kamu sedang kembali ke pusat kendalimu, ke ruang terdalam di mana tidak ada suara lain selain kebenaranmu sendiri. Kita sering berpikir, aku harus cepat-cepat, harus sibuk terus, harus produktif setiap detik. Tapi keheningan mengajarkan kebalikannya. Kadang dalam diam, justru muncul kekuatan yang paling jernih, inspirasi yang paling tulus, keputusan yang paling tepat, dan keyakinan yang paling kokoh. Dunia luar mungkin penuh kebisingan, tapi jika kamu bisa menjaga keheningan di dalam, maka kamu bisa tetap tenang di tengah badai apapun. Inilah kekuatan para pemimpin sejati. Mereka tidak gegabah, mereka tidak reaktif, karena mereka tahu tindakan besar lahir dari ketenangan,
bukan dari kegaduhan. Jadi hari ini, luangkan waktu untuk hening. Matikan distraksi. Tarik napas. Dengarkan detak jantungmu. Dengarkan dirimu sendiri. Karena mungkin yang kamu cari selama ini bukanlah lebih banyak suara, tapi lebih banyak keheningan. Dan di sanalah kekuatan sejati mulai tumbuh. Diam-diam, tapi pasti. Pernah merasa lelah padahal belum melakukan apa-apa? Bangun tidur sudah capek, baru mulai kerja sudah ingin menyerah. Padahal secara fisik kamu sehat, tapi secara batin kamu kosong. Mungkin masalahnya bukan di kurangnya energi, tapi karena energi kamu bocor ke arah yang salah. Dan Dion Yulianto memberi kita kuncinya. Energi selalu mengikuti fokus. Bayangkan sinar matahari. Saat menyebar, dia hangat. Tapi saat difokuskan lewat kaca pembesar, dia bisa membakar apapun yang disentuhnya. Begitu juga dengan energi hidup kita. Ketika fokus kita terpencar ke drama, gosip, kecemasan, dan hal-hal yang tidak penting, energi kita ikut tersebar. Kita jadi lemah, bingung, dan cepat lelah. Tapi saat kita mengarahkan fokus ke satu titik yang jelas, energi kita terpusat, pikiran kita jernih, hasil kita meningkat. Fokus adalah arah, dan energi akan selalu mengalir mengikuti arah itu. Masalahnya, di era sekarang, setiap detik ada yang menarik perhatian kita. Notifikasi, kabar buruk, perbandingan sosial, tuntutan orang lain. Kalau kamu tidak memilih apa yang kamu fokuskan, dunia akan memilihkannya untukmu, dan kamu akan habis sebelum sampai tujuan. Maka, prinsip ini sederhana tapi kuat. Apa yang kamu fokuskan, itulah yang tumbuh. Fokus pada kekurangan, maka rasa tidak cukup yang tumbuh. Fokus pada masalah, maka kecemasan yang bertambah. Tapi fokus pada langkah, maka kemajuan yang datang. Kamu tidak perlu banyak tenaga, kamu hanya butuh arah yang jelas. Hari ini, coba tanya ke dirimu, kemana selama ini aku mengarahkan fokusku? Apa saja yang telah menyita pikiranku tanpa memberi dampak apa-apa? Mungkin kamu bukan kekurangan energi, kamu hanya perlu mengambil kembali kendali atas fokusmu. Dan saat kamu mulai fokus pada hal yang benar, kamu akan kaget betapa besarnya kekuatan yang selama ini sudah ada dalam dirimu. Berapa banyak waktu yang sudah kamu buang hanya karena kamu ragu? Ragu memilih jalan, ragu membuat keputusan, ragu bertindak karena takut salah. Tapi tahukah kamu, dalam dunia yang bergerak cepat, keraguan adalah bentuk paling halus dari kehancuran. Dan satu hal yang bisa memotong kebingungan itu adalah ketegasan. Dion Yulianto menulis, ketegasan bukan tentang tahu segalanya, tapi tentang memilih satu arah dan berkomitmen berjalan ke sana. Ketegasan bukan berarti kamu selalu benar, tapi itu berarti kamu cukup berani untuk berhenti bimbang dan memulai sesuatu. Tanpa ketegasan, kamu mudah terombang-ambing. Kamu gampang terpengaruh. Kamu jadi penonton dalam hidupmu sendiri. Tapi saat kamu tegas, walau belum sempurna, kamu memberi hidupmu arah. Dan dari arah, muncullah momentum. Ketegasan itu seperti kemudi. Tanpa kemudi, kapal sebesar apapun akan terseret arus. Tapi dengan kemudi, bahkan kapal kecil pun bisa melawan badai. Dan begitulah hidupmu. Kamu tidak butuh semua jawaban hari ini. Kamu hanya butuh keputusan pertama. Masalahnya, banyak orang terlalu takut salah hingga mereka tidak pernah benar-benar memilih. Padahal tidak memilih adalah pilihan juga. Dan biasanya, itu pilihan yang paling menyakitkan. Jadi hari ini, daripada terus menunggu kepastian, buatlah keputusan. Tegaskan langkahmu. Pilih satu hal untuk kamu perjuangkan. Karena hanya orang yang berani berkata, inilah jalanku, yang bisa benar-benar berjalan. Dan ingat, ketegasanmu hari ini bisa mengubah arah hidupmu selamanya.
Aku ingin hidup bebas, makanya aku nggak mau diatur. Kalimat seperti itu sering terdengar keren, tapi justru disitulah jebakannya. Karena ternyata, semakin kamu menolak disiplin, semakin kamu menjadi budak dari dorongan sesaatmu sendiri. Dan Dion Yulianto berkata tegas, kedisiplinan adalah bentuk tertinggi dari kebebasan. Banyak orang mengira disiplin itu kaku, membosankan, menyiksa. Tapi justru sebaliknya, orang yang disiplin bukan hidup dalam keterpaksaan, mereka hidup dengan kendali. Disiplin bukan soal hukuman. Disiplin adalah pilihan sadar untuk menunda kesenangan sementara demi hasil jangka panjang. Dan dari situlah muncul kebebasan sejati. Bebas dari rasa malas, bebas dari ketergantungan, bebas dari penyesalan. Bayangkan ini, orang yang disiplin menabung akan bebas secara finansial. Orang yang disiplin berlatih akan bebas dalam keahlian. Orang yang disiplin menjaga tubuh akan bebas bergerak dan hidup lebih panjang. Sebaliknya, orang yang menolak disiplin akan hidup dalam kekacauan yang mereka ciptakan sendiri. Disiplin itu tidak butuh bakat. Tidak peduli seberapa pintar kamu, seberapa berbakat kamu. Tanpa disiplin, semua itu akan habis sia-sia. Dan kabar baiknya, disiplin itu bisa dilatih. Sedikit demi sedikit, langkah demi langkah. Konsisten, bukan sempurna. Jadi hari ini, berhenti bertanya, bagaimana caranya agar aku bebas? Dan mulai bertanya, kedisiplinan apa yang harus aku bangun hari ini agar aku bebas esok hari? Karena kamu tidak bisa mengendalikan dunia luar, tapi kamu bisa mengendalikan dirimu. Dan saat kamu mampu menguasai dirimu sendiri, kamu tidak butuh siapapun untuk membebaskanmu. Seandainya kamu tidak takut, apa yang akan kamu lakukan? Pertanyaan sederhana, tapi menyakitkan. Karena jawabannya seringkali menunjukkan betapa banyak hal yang ingin kita lakukan, tapi tidak pernah kita jalani. Karena satu hal, takut. Dion Yulianto menyampaikan prinsip yang sangat penting. Ukuran hidupmu tidak ditentukan oleh seberapa banyak keinginanmu, tapi oleh seberapa besar keberanianmu. Banyak orang ingin hidup besar, tapi tidak punya keberanian untuk memulai langkah kecil. Ingin berubah, tapi takut kehilangan kenyamanan. Ingin berkembang, tapi takut gagal. Padahal keberanian bukan tentang tidak punya rasa takut. Keberanian adalah memilih tetap maju, meski takut. Setiap orang hebat yang kamu kagumi, mereka bukan orang tanpa rasa takut. Mereka hanya memutuskan untuk tidak dikendalikan olehnya. Keberanian untuk bicara jujur, keberanian untuk memulai dari nol, keberanian untuk ditertawakan, keberanian untuk gagal dan bangkit lagi. Inilah momen ketika hidupmu mulai tumbuh, karena hidup yang besar tidak datang dari zona aman. Hidup yang besar datang dari nyali. Dan yang lebih penting, semakin sering kamu berani, semakin kecil rasa takutmu. Semakin kamu bertindak walau takut, semakin kamu sadar bahwa rasa takut itu hanya ilusi yang mengecilkanmu. Hari ini lihat ke dalam dirimu. Apa satu hal yang kamu tahu harus kamu lakukan, tapi kamu tunda karena takut? Sekarang tanyakan pada dirimu, apakah aku mau hidup dikendalikan rasa takut ini selamanya? Atau aku mau berdiri meski gemetar dan mulai melangkah? Karena saat kamu berani, duniamu membesar, pilihanmu bertambah, jalanmu terbuka, dan hidupmu menjadi milikmu. Kenapa orang lain bisa mempengaruhi banyak orang hanya dengan menjadi diri sendiri, sementara kita yang berusaha keras justru sering diabaikan? Jawabannya bisa jadi sederhana. Kita terlalu sibuk menjadi orang lain. Dan Dion Yulianto memberikan jawaban tegas. Pengaruh sejati tidak datang dari pencitraan, tapi dari keaslian. Kita hidup di dunia yang penuh topeng.
Kita diajarkan untuk tampil kuat, sempurna, tanpa celah. Tapi semakin kita berpura-pura, semakin orang lain merasa jauh dari kita. Keaslian bukan berarti sempurna. Keaslian justru muncul ketika kita berani terlihat manusiawi, berani mengakui kesalahan, berani jujur tentang ketakutan, berani tampil tanpa polesan. Karena saat kamu jujur tentang siapa dirimu, orang lain merasa aman untuk jujur juga. Dan di sanalah hubungan tumbuh. Di sanalah pengaruh dimulai. Kamu tidak bisa menginspirasi orang lain jika kamu sendiri terputus dari dirimu sendiri. Orang bisa merasakan mana yang asli dan mana yang dibuat-buat. Dan hanya yang asli yang bisa menyentuh hati orang lain. Keaslian bukan kelemahan, tapi keberanian tertinggi. Karena butuh keberanian besar untuk berkata, "Inilah aku. Aku mungkin belum sempurna, tapi aku nyata." Dan dari keaslian itulah muncul pengaruh yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipalsukan, dan tidak bisa ditiru. Hari ini, berhentilah mencoba jadi versi palsu dari orang lain. Karena dunia tidak butuh salinan, dunia butuh kamu. Jadilah otentik, jadilah jujur, jadilah nyata. Karena keaslian bukan hanya membuka pengaruh, keaslian membuka pintu menuju kehidupan yang utuh. Semua orang bisa hebat sekali, tapi tidak semua orang bisa hebat setiap hari. Banyak yang semangat di awal, penuh energi saat baru mulai, tapi menyerah di tengah jalan karena hasil tak kunjung datang. Dan itulah bedanya antara orang biasa dan orang yang benar-benar kuat. Yang satu mengandalkan semangat, yang lain membangun kekuatan lewat konsistensi. Dion Yurianto menulis, konsistensi adalah fondasi dari kekuatan sejati. Kita hidup di era instan. Semua ingin cepat. Cepat kaya, cepat viral, cepat sukses. Tapi hal-hal besar tidak dibangun dalam semalam. Lihat apapun yang kokoh, gunung tinggi, tubuh atlet, bisnis hebat, pemimpin besar, semua dibentuk oleh satu hal, konsistensi. Hari demi hari, langkah demi langkah, tanpa sorak-sorai, tanpa drama. Konsistensi bukan soal melakukan banyak hal sekaligus, tapi tentang melakukan hal penting berulang-ulang tanpa henti. Dan inilah yang membuatmu tangguh. Saat orang lain berhenti, kamu terus. Saat semangat pudar, kamu tetap jalan. Saat tidak ada yang melihat, kamu tetap disiplin. Konsistensi bukan soal kecepatan, tapi soal arah yang kamu jaga meskipun lambat. Dan kekuatan yang dibangun lewat konsistensi tidak mudah runtuh. Jadi hari ini, lupakan soal hasil yang belum datang. Fokuslah pada ritual yang kamu bangun, pada langkah kecil yang kamu ulangi. Karena disitulah terletak rahasia kekuatan yang sesungguhnya. Ingat ini, bakat bisa kalah, keberuntungan bisa habis, tapi orang yang konsisten akan selalu menang di akhir. Kamu kuat. Tapi untuk apa kekuatanmu itu dipakai? Kamu punya tenaga, pikiran, semangat. Tapi kemana semua itu diarahkan tanpa visi? Visi adalah kompas yang mengarahkan semua kekuatan kita. Banyak orang kuat, banyak orang hebat, tapi hanya sedikit yang punya arah yang jelas. Dan itulah bedanya antara orang yang sibuk dan orang yang bermakna. Visi adalah gambaran besar tentang kemana kamu menuju, bukan sekadar tujuan karir, uang, atau status, tapi tentang kontribusi, tentang jejak seperti apa yang ingin kamu tinggalkan, tentang untuk apa kamu hidup. Tanpa visi, kamu mudah terdistraksi, kamu mudah putus arah saat gagal, kamu bisa sibuk, tapi tidak sampai kemana-mana. Tapi dengan visi, kamu bisa bilang tidak pada hal-hal yang tidak sejalan. Kamu tetap berjalan meski tak ada hasil instan. Kamu tidak dikendalikan dunia karena kamu tahu
kamu sedang membangun sesuatu. Visi bukan tentang tahu semua langkahnya. Visi adalah tentang tahu arah besarnya. Dan arah itulah yang memberi makna pada setiap usaha kecilmu. Hari ini, coba tutup mata dan tanya ke dirimu. Hidup seperti apa yang ingin aku ciptakan? Siapa yang akan aku jadi 10 tahun dari sekarang? Apa jejak yang ingin aku tinggalkan di dunia ini? Karena semua kekuatan, disiplin, fokus, keberanian tidak akan berarti apa-apa jika kamu tidak tahu kemana kamu ingin sampai. Dan begitu kamu punya visi, kekuatanmu akan menjadi arah, langkahmu akan menjadi gerakan, dan hidupmu akan menjadi pesan. Jadi, kekuatan macam apa yang ingin kamu bangun dalam hidup ini? Bukan kekuatan untuk menundukkan orang lain. Bukan kekuatan semu yang bergantung pada citra atau status. Tapi kekuatan yang tumbuh dari dalam. Kekuatan yang membentuk karakter. Kekuatan yang membuatmu kokoh, bahkan saat dunia berguncang. Kita telah menyelami 9 prinsip yang membentuk kekuatan sejati. Kesadaran adalah kekuatan. Karena kamu tidak bisa mengubah apa yang tidak kamu sadari. Keheningan adalah awal kendali. Karena hanya di dalam sunyi, kamu bisa mendengar suara hatimu. Energi mengikuti fokus. Apapun yang kamu perhatikan, itulah yang akan bertumbuh. Ketegasan menciptakan arah. Hidupmu bergerak maju bukan karena kamu tahu semuanya, tapi karena kamu berani memilih. Kedisiplinan adalah kebebasan, karena kontrol diri adalah bentuk tertinggi dari kebebasan sejati. Keberanian menentukan ukuran hidupmu. Kamu tidak hidup kecil karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu takut. Keaslian membuka pengaruh. Dunia tidak butuh topengmu, dunia butuh kebenaranmu. Konsistensi adalah fondasi kekuatan. Bukan tentang seberapa besar langkahmu, tapi seberapa setia kamu terus melangkah. Visi mengarahkan kekuatan. Karena tanpa arah, semua kekuatan hanya akan berakhir di kebingungan. Kamu tidak harus sempurna. Kamu hanya perlu sadar, berani, jujur, dan bertindak. Sedikit demi sedikit, setiap hari. Karena kekuatan tidak dibentuk dalam ledakan, tapi dalam kebiasaan sederhana yang diulang dengan sadar. Sekarang, kamu tahu bahwa kekuatan bukan sesuatu yang datang dari luar, tapi sesuatu yang kamu bangun dari dalam. Mulai hari ini, berhentilah menunggu momen besar. Mulailah membangun prinsip-prinsip kecil. Karena di saat kamu hidup berdasarkan prinsip, kamu tidak hanya akan menjadi kuat, kamu akan menjadi tak tergoyahkan. Dan saat kamu menjadi pribadi yang kuat, kehadiranmu bukan hanya mengubah hidupmu, tapi juga menguatkan orang-orang di sekitarmu.